Oke, Sobat Bincang Demokrasi, kembali kita berbincang tentang eh, menakar atau kita bahasanya apa? Meneropong pelaksanaan pemilu 2024, tantangan dan hambatannya. Jadi, Pak Dodi, kita tadi sudah berbincang tentang bagaimana produs hoak. Karena kadang-kadang hoak itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Bisa jadi hoak itu juga hal yang positif, tapi tidak nyata. Kuncinya kan hoak itu tidak nyata. Ada orang yang membranding diri seolah dia orang yang paling bagus, seorang ini A, B, C, D, ternyata itu semua adalah kamuflase. Ada yang memang hoak itu adalah untuk menjatuhkan seseorang. Bahkan terjadi pada presiden kita yang dikatakan bahwa beliau adalah anak turun PKI dan banyak hal lah, itu jelas-jelas hoak. Terus kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat atau oleh kita semua agar kita tidak menjadi bagian dari setidaknya agen hoak, karena kan kadang-kadang orang dapat berita langsung dikirim. Nah, kira apa Pak Dodi yang menurut jenengan Pak Dodi? Oke, terima kasih. Saya katakan di awal tadi bahwa hoak ini merupakan dari proxy war. Proxy war, salah satu dari proxy war. Kepentingan ini tidak hanya kepada pelaksanaan pemilu. Betul. Tidak hanya pelaksanaan pemilu, tetapi salah satunya yang di create ini di pemilu. Nah, karena melibatkan seluruh emosional masyarakat Indonesia. Kalau kita berbicara terkait dengan hoak, tujuannya ada yang internal, ada yang eksternal, ada yang nasional, ada yang internasional. Ya, kalau kita pelajari dari sejarah bangsa penjajahan di ini, semuanya kan berawal pada ujung-ujungnya tetap pada kepentingan bisnis, penguasaan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya sumber daya mineral kita ini sangat hebat. Dan diprediksi 2045 ini kita akan menguasai dunia kalau tetap harmonis itu dengan catatan. Oleh karena itu berita hoak ini kembali pada permasalahan terkait pemilu ini akan berdampak kami sebagai partai politik, berdampak kepada panjenengan sebagai penyelenggara, dan nanti berdampak kepada calon presiden, wakil presiden, baik di berbagai kubu dan juga pada masyarakat. Banyak kepentingan juga kalau negara kesatuan ini nanti ribut dengan masalah demokrasinya, otomatis kepentingan asing bisa masuk. Ya, mohon maaf. Jadi memang sengaja dipecah belah, sengaja ditarungkan agar ada orang bisa masuk ke sini. Maka kita evaluasi bahwa terkait isu hoak terkait dengan SARA ini sangat besar. Kita belajar dari hancurnya Soviet, hancurnya Yugo, dan ada Arab Spring. Rata-rata sekarang adalah Timur Tengah. Arab Spring, ya kemarin di Mesir, di Suriah, di Afghanistan, ya itu semuanya tujuannya untuk menguasai sumber daya mineral yang ada. Kalau bangsa kita tidak sadar, kita diadu domba dan sebagainya, maka jangan harap negara ini akan harmonis kembali. Nah, oleh karena itu pembelajaran politik khususnya kepada generasi muda kita yang notabene pemilih pemula terutama, ini perlu kita laksanakan, karena jangan sampai adik-adik kita, anak-anak kita yang setiap hari ini tidak lepas dari gadget. Nah, ini langsung masuk. Nah, mohon maaf Mas, kalau Mas Anang ini alumni pondok, belajarnya ilmunya jelas. Protolan Pak. Gurunya jelas, kitabnya jelas, bukan belajar dari gadget yang notabene kajian-kajian yang tidak jelas gurunya. Ya, tapi Mas Anang nasabnya jelas. Nasibnya yang belum. Alhamdulillah sudah ketemu dengan berarti sudah jelas. Nah, oleh karena itu ya mari
tanggung jawab kita bersama partai politik, pemerintah, dan juga penyelenggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik yang baik agar nantinya ke depan tercipta suasana pesta. Namanya pesta itu kan harusnya meriah, senang dan sebagainya. Dan ya mohon maaf Mas, ini agak mundur memang. Secara teknis ini daerah sana seperti ini, daerah sana, negara sana seperti ini dan sebagainya. Ya memang beberapa waktu saya terkesima dengan salah satu pelaksanaan Pilkades di Damarulan ya Mas ya. Pilkades Damarulan. Ya yang melakukan pakai pelaksanaan digit itu, sudah pakai e-voting ya. E-voting. Lah ini kita punya loh Pak. Ya. KPU Kediri punya loh Pak. Kalau mau dipakai nanti di pilot project bisa. Akan tetapi ternyata di situ kan juga banyak dalam tanda kutip banyak bisa yang membobol itu. Ya, ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Betul. Ini juga menjadi perhatian kita. Ya, kami berharap kalau harapan kami dengan pemilu 2024 ini terkait parliamentary threshold, terkait dengan sistem dan sebagainya. Ini masuk Senlik juga ya. Ini harus juga ada yang artinya pengurangan dari tahun pelaksanaan pemilu nanti tidak multi partai ini bertambah terus. Betul. Ya harapan kami kalau ideal itu yang duduk di parlemen itu idealnya kemarin 7 kalau tidak salah ya. 7 partai politik. 7 partai politik itu saya rasa ideal ya, memang harus kalau kita lepas terus akan banyak partai yang ikut dalam terus nanti dengan pengadaan surat suaranya seperti apa. Nah. Kalau KPU jadi biaya negara, Pak. Kasihan itu masyarakat tuh. Harus lihat gambarnya banyak. Kalau kami biaya negara. Ya ini apalagi nih ya. Jadi kalau nyuwun sewu, kalau kemarin di pemilu 2019 ada berapa Mas? 18 partai. 18 partai termasuk yang punyanya Aceh ya. Yang Aceh 3 Itu yang sebelumnya juga banyak. Kalau satu partai ini nanti calegnya umpama kurang lebih ya 9, ini kan kesulitan orang gambarnya dan sebagainya. Itu belum DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Kalau harapan saya Mas, dengan kejadian yang banyaknya saudara kita yang meninggal, terus selamanya pelaksanaan terus dan sebagainya, sebetulnya dalam 1 tahun itu bisa dilaksanakan 3, presiden dan DPD. Terus yang kedua DPR semuanya, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dan juga yang berikutnya adalah pemilu kada, provinsi, kabupaten, kota. Ini lebih ideal, tetapi ya sistemnya saya rasa lebih baik tertutup. Kita serahkan siapa yang itu menjadi keputusan. Usulannya kembali pada tertutup pada partai politik ya. Itu harapan kami. Dan yang berikutnya terkait dengan masalah bahwa 2024 ini masa fase di mana tokoh-tokoh politik kita ini sudah mulai ada pergantian. Ya, mulai dari generasi ya. Nyun sewu karena faktor usia lah. Ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sangat berat. Kalau sampai salah. Masa transisi ini berbahaya masa transisi ini. Ya. Kalau salah, ini saya tadi utarakan ada 3. Ini ada komunis, ini ada liberalis, ya kapitalis ini. Nah, ini ada Salafi Wahabi, ya. Ini kalau sampai ini masuk, negara kita akan hancur. Maka berat untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan, mewujudkan 4 pilar berbangsa dan bernegara ini. Ya maka ya kita tetap mengedepankan ideologi Pancasila ini harus kita tanamkan pada adik-adik kita, pada generasi muda, kepada masyarakat, agar bisa menjadi warisan anak cucu kita bahwa NKRI ini tetap utuh. Ya, artinya siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun organisasi Anda, apapun partai Anda, bahwa Pancasila adalah asas tunggal harus betul-betul kita terapkan. Ini hal yang menarik, bahwa sadar tidak sadar bahwa
dari luar itu sudah banyak Pak yang masuk. Betul. Paham-paham, ada Marxisme-Leninisme atau kita lebih kenal pada komunisme ya. Kemudian ada paham kapitalis dan liberalis yang lebih mengedepankan kebebasan tanpa adanya kontrol sebuah negara, atau adanya kontrol. Kemudian juga ada sekarang baru Wahabi, Salafi Wahabi yang memang dalam tanda kutip sekarang sudah dilarang di Indonesia, HTI. Betul, ya, betul. Bahwa itu memang betul seolah-olah bagus, tapi faktanya memang negara-negara yang dikuasai oleh HTI rata-rata hancur. Faktanya hancur. Kalau di luar HT lah, Hizbut Tahrir yang dilarang di negara asalnya aja, di Mesir dilarang, tapi betul. Berkembang di Eropa malah pusatnya. Jadi Pak Dodi, nanti kan 2024 pasti terjadi irisan Pak Dodi. Ya. Betul. Partai di Kediri saja ada 9 partai politik, ada 9 partai politik. Nanti juga akan ada pemilihan. Pasti masing-masing orang dari 9 partai, masing-masing punya kader-kader sendiri di DPRD. Kita punya 6 dapil. Untuk menghindari adanya chaos, untuk menghindari adanya gesekan, kan berbeda wajar nih. Tapi apa pesan Pak Dodi? Biar tidak nanti misalkan antara kader partai A dan partai B tidak bermusuhan, C dan D tidak bermusuhan, atau tidak saling menjatuhkan, karena di dalam pemilu kan kita mengenal kalau negatif campaign sih masih ditoleransi ya, karena memang itu mungkin dalam bahasa kita gibah atau rasan-rasan. Tapi kalau black campaign itu kan sudah hoax. Dan apa yang terjadi agar tidak terjadi gesekan, tidak terjadi dalam negatif, dan alhamdulillah kita tidak pernah terjadi di Kediri, terjadi chaos tidak pernah terjadi. Tapi kan kita tetap harus preventif ya, kita menjaga diri. Apa pesan-pesan Pak Dodi untuk warga Kabupaten Kediri, panjenengan sebagai ketua DPRD nih, tidak sebagai salah satu peserta yang biar tetap kondusivitas terjadi lah. Terima kasih Mas Anang. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah pesta demokrasi. Itu kata kuncinya. Dan dalam pesta demokrasi ini kita harus mengedepankan ideologi Pancasila. Dengan Bhinneka Tunggal Ikaan kita, dengan tetap satu jua ya. Terus dengan undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Itu kata kuncinya. Dan di dalam pelaksanaan kita tetap mengedepankan sistem presidensial ini. Terus juga di dalam pelaksanaan ini menjadi tugas kita bersama, tugas pemerintahan Kabupaten Kediri, tugas panjenengan selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Kediri, tugas tokoh masyarakat, tugas tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan juga tugas dari saudara kita dari TNI Polri untuk memberikan pemahaman. Di desa kan ada 3 pilar desa, ada Babinsa, ada Babinsa dan ada kepala desa. Ini yang akan selalu memberikan sosialisasi ke desa, ke RT RW, ke masyarakat. Dari hal tersebut filter dari Kominfo, filter dari kepolisian, dari lembaga jurnalis, PRS ini agar memfilter sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan kami juga berharap bahwa di dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini masyarakat juga sudah bisa menilai. Jadi yang kita pilih ini kan wakil kita dari partainya, dan juga sudah bisa menilai ketika keberadaan asabilitas dan kapabilitasnya. Bukan hanya karena popularitas, bukan hanya karena politik praktis. Nah ini yang menarik. Ini politik praktis dalam tanda kutip, ini mesti politik uang. Apa pesan Pak? Jadi hampir hari ini yang menjadi keresahan kita bersama bahwa tanda kutip ya, ada beberapa orang yang tidak punya kapasitas menurut jenengan tadi. Hanya karena populer dan punya uang, kemudian dia malah bisa mengalahkan orang yang berproses dari awal, yang berkarir dari bawah sampai ke tingkat atas. Apa pesannya? Biar tidak terjadi lagi ini politik uang yang signifikan di Kabupaten Kediri. Bagi masyarakat dan juga bagi pelakunya sendiri. Terima kasih. Kami tidak akan bisa memungkiri ini bisa kita bendung. Betul. Karena ini sebuah sistem. Kalau sistemnya itu kita rubah tertutup,
saya rasa ini selesai. Salah satu alternatifnya perubahan politik. Nah, ini kita sampaikan pada DPR RI ini. Ya, semoga Pak Dodi nanti bisa mewakili kita di DPR RI ya, sehingga bisa mewakilkan. Itu, jadi terkait dengan sistem itu. Dan juga ini sulitnya ini merubah mindset masyarakat. Kalau orang Jawa katakan disik pitik apa disik endok. Nah, itu repot. Itu bulat itu yang sip itu bulat itu. Sama-sama membutuhkan. Ya. Nah, tetapi sebetulnya dampaknya sangat besar. Coba kita hitung. Kalau pro transaksional itu suatu misal kalau kita ketahui 50.000 lah. Ya, betul. Nah, untuk 5 tahun. Terus ternyata yang kita pilih itu tidak punya manfaat betul. Bagi masyarakat, itu kan tidak akan ada. Terlalu murah, Pak. Terlalu murah. 50.000 bagi 5 hanya 10.000 setahun. Setahun dibagi 365 nggak ada 500. Rokok sebatang nggak dapat itu. Harga diri kita terlalu murah. Bukan untuk dinaikkan ya, tapi gitu ya. Tapi bahwa dinilai itu jangan. Jadi kita ketahui bersama, kita bersama Mas Bub ini sudah bikin banyak lompatan dengan DPRD Kabupaten Kediri, sudah banyak lompatan. Suatu contoh pemberian bisaroh untuk untuk guru taman pendidikan keagamaan ya. Tidak hanya Islam tahu ini untuk semua agama betul. Tapi mohon maaf belum bisa mengcover semuanya. Step by step. Betul. Tunjangan kepada guru tidak tetap yang sebelumnya nggak ada, ini kita adakan. Terus juga terkait dengan perhatian kepada pembangunan di pedesaan. Jadi kita membangun itu diawali dari pinggiran pedesaan dan sebagainya ini dengan memberikan bantuan-bantuan di luar ADD. Ya, ini tapi prosesnya juga untuk memotivasi ini ada reward. Nah, reward atas prestasi sebuah desa. Jadi itu yang kita utamakan. Toh pembangunannya akan nanti tetap kembali ke desa dengan menggerakkan BUMDes dan sebagainya. Ini merupakan sebuah pendidikan dan yang menjadi PR utama kita Kanjenengan dan saya ini saya masih menjadi sebuah mencari solusi yang terbaik gitu ya memang kepada pemilih pemula yang notabene usia nanti 17 sampai 32 lah sampai 32 ketika pemelaksanaan pemilu dilaksanakan 2024. Berarti sekarang usia 15 tahun ya. Sekarang usia 15 tahun ya. Ini nanti saya melihat di database ini jumlahnya terbesar. Betul. Jumlahnya terbesar. Nah, mereka masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan politik, belum tahu terkait dengan sejarah perjalanan bangsa, politik, tahapan politik mulai dari 55 dan sebagainya. Ini yang perlu kita pahamkan. Jangan sampai tujuan dari politik ini yang bergembira, pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil kita, ini nanti malah peperangan, malah pertarungan karena hoak dan sebagainya. Dan kita ini tidak akan selamanya akan menjadi anggota DPRD. Pasti ada regenerasi. Lah, regenerasi ini nanti tugas adik-adik kita. Ini yang perlu kita garap. Kira-kira bisa nggak Pak bersinergi? Kemarin kan kita sama Dinas Pendidikan itu sudah dikasih ruang ya, bahwa di MGMP, di paguyuban guru-guru mata pendidikan itu di PPKN itu kita dikasih ruang. Kalau kita ketemu nanti KPU bersama mereka, atau mungkin kita nanti bersinergi dengan DPRD yang punya agen 4 pilar ya, solusi 4 pilar ya di legislasi itu. Itu mungkin nanti kita bisa bersinergi bersama-sama bergantian untuk pendidikan pemilih di sekolah-sekolah, memungkinkan enggak Pak itu terjadi Pak? Itu mungkin saja, tetapi kalau kita usia 15 tahun posisi ini ada di kelas berapa? Sekarang kelas 1 sudah 15 Pak. Ya karena 2 tahun lagi kelas 1 kelas 3 dia sudah 17 tahun. Kelas 7 berarti. Iya kelas 7 ya. Berarti kewenangan kita hanya terbatas untuk SMP. Karena mitra kami adalah SMP. Iya. Yang SMA. Kemarin kita bersama provinsi diberi ruang Pak. Jadi kalau memang mau nanti KPU dan beberapa ornamen untuk nanti bisa terlibat, misalnya kita datang di sekolah ngasih kalau bahasa kita KPU Gustus School atau nanti Gustus, tapi bahasanya
bikin Kedirian lah, sambang sekolah. Nah itu kan kita memungkinkan itu. Ya kalau bisa saya diajak juga loh Mas. Siap, makanya itu kita ngomong ke Pak Taufik ini. Kita kalau boleh nanti kita akan ngajak beberapa teman-teman dewan dalam kapasitas DPRD, dalam kapasitas DPRD. Bukan partai politik. Terima Terima kasih. Jadi seperti kemarin kami juga kerawuan tamu-tamu adik-adik kita dari Madrasah Sanawiyah Negeri dari 6, 8, 1 dan 9 untuk melakukan wisata parlemen. Ini sangat menarik. Jadi kami pun juga mengundang kepada adik-adik kita untuk memperkenalkan. Monggo, silahkan datang ke DPRD untuk melakukan wisata parlemen SMP maupun SMA sederajat. Kita kerjasama aja Pak, bikin paket wisata demokrasi dari KPU ke DPR itu. Wisata demokrasi ke KPU dulu lihat RPP digital ke DPR itu menarik itu kayaknya. Jadi kita perkenalkan seperti ini loh DPRD, ini loh komisinya, ini badan anggarannya, ini tupoksinya, ini tugas dan kewajiban, ini ruangannya dan sebagainya. Karena adik-adik kita itu kita awalnya apatis. Setelah kita ketahui maksud dan tujuannya, kita antar ini. Akhirnya menarik banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi memang perlu disentuh ya. Perlu disentuh. Kemarin kita juga mendapatkan bisa ketemu dengan adik-adik kita Paskibraka untuk menjadi duta Pancasila. Kita sentuh. Ini loh DPRD. Ternyata di angan-angan mereka itu tidak terbersih. DPRD itu seolah-olah seperti monster yang jauh dari pikiran mereka. Ya monggo, itu rumah rakyat, ini rumah panjenengan semua. Silahkan kita agendakan untuk melakukan wisata parlemen bagi adik-adik kita untuk pendidikan politik. Kalau tidak kita garap mulai sekarang, waduh bahaya. Nah ini menarik teman-teman staf ya. Kalau di DPRD ada wisata parlemen, kita harus bikin wisata demokrasi ini. Nah nanti gabung parlemen dan demokrasi. Jadi paketnya misalkan kalau gitu, paket wisata itu dari satu tempat ke tempat lain. Ini kita gabung dari sini. Nah, tapi semoga nanti karena KPU juga kemarin dapat kita sebenarnya sudah ketemu sama Mas Wabub dan ketemu sama DPR ya, mau ada renov tapi sampai hari ini belum dibangun Mas. Siapa tahu tahun 2002 nanti hibah kita bisa membangun ruang sekolah yang sudah kita rencanakan. Jadi di masa ini kita 2024 akan menghadapi menghadapi pilihan-pilihan yang berbeda lah. Apa pesan terakhir seolah-olah menjadi pesan jenengan untuk seluruh warga Kabupaten Kediri nanti biar mau terlibat di dalam proses demokrasi, baik itu sebagai penyelenggara, karena nanti kan pasti kita akan kesulitan Pak cari penyelenggara, karena partai politik semua akan cari kader, masing-masing caleg juga akan cari kader, tapi itu nggak masalah bagi kita ya, artinya pesan jenengan pada warga Kabupaten Kediri agar mau terlibat karena dalam sejarah kita selalu naik. Alhamdulillah kemarin Pilgub kita partisipasinya naik 65%. Meskipun itu bukan kerja kami sendiri, pasti kerja juga paslon, kerja juga yang lain. Tapi kita berharap untuk memotivasi warga Kabupaten Kediri, satu agar terlibat di dalam pemilihan aktif, yang kedua tidak hanya seperti kata jenengan tadi memilih kucing dalam karung, tidak hanya memilih karena iming-iming uang. Apa pesan jenengan pada warga Kabupaten Kediri? Terima kasih. Yang pertama adalah pesan saya kepada KPU Kabupaten Kediri untuk lebih selektif di dalam memilih pelaksana. Artinya yang pertama terkait dengan masalah kesehatan. Bahwa ini harus ada surat rekomendasi sehat itu, dan juga rekomendasi kalau paling tidak mendapatkan persetujuan istri atau suaminya. Ini menarik. Karena apa? Kalau ada apa-apa kita keluarga yang akan menanggung. Itu yang berikutnya ketika sudah terpilih dan akan pelaksanaan, karena ini H-1, H+1 yang di KPPS. Ini juga untuk ada himbauan untuk lebih fisiknya, olahraga dan sebagainya. Menjaga stamina dulu. Ketika ditor 3 hari berturut-turut dia sudah kesehatannya sudah terbiasa, jalan senam dan sebagainya sudah ada persiapan. Atau mungkin nanti ada tambahan vitamin dan dan
terkait dengan masalah, kalau di Kediri saya rasa enggak masalah terkait dengan minimal SMA dan menguasai IT enggak masalah. Kalau mungkin di daerah-daerah Papua dan sebagainya harus cuma bisa baca dan tulis itu oke. Tapi kalau Kediri SMA dan sederajat itu. Dan terkait dengan masalah apa yang bisa kita sampaikan kepada pemilih adalah yang pertama adalah kita harus pandai-pandai memfilter terkait dengan berita. Karena berita hoak itu sangatlah jahat. Jadi kalau di endless itu anyer sampai Panarukan. Kalau hoak itu tidak ada batas. Lintas batas. Meskipun dari Kementerian Kominfo, dari TNI, Polri, dari lembaga-lembaga yang sifatnya bisa memfilter ini juga sudah bergerak mengkanter berita itu untuk mendel berita itu, tetapi masyarakat juga harus membentengi dirinya sendiri dengan berita hoak. Terus juga kami berharap juga pada seluruh partai politik, kepada pemerintah daerah, kepada pelaksana pemilu ini, ayo kita jangan lelah untuk memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi pemilu ke depan dan juga terutama kepada adik-adik kita pemilih milenial generasi Z ini, karena mereka adalah kebanyakan pemilih pemula yang akan baru melaksanakan di 2024 ini sangat penting. Dan juga untuk suara, penyaluran suara ini itu hak prerogatif individu. Kita tidak bisa memaksakan dan sebagainya, tetapi paling tidak bisa melihat, mendengar dan merekam jejak masing-masing partai dan melihat rekam jejak masing-masing caleg. Itu yang harapan kami. Sehingga mari kita gunakan pesta demokrasi ini dengan riang gembira tanpa ada gesekan. Kalaupun ada gesekan, itu yang rugi adalah panjenengan semua, bangsa dan negara ini. Jangan sampai karena pesta demokrasi negara kita ini hancur. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Mas Anang. Pak Dodi, masyarakat warga Kabupaten Kediri sudah dapat materi banyak dari beliau, Pak Dodi Purwanto. Yang saya sering menyebut beliau salah ini saya bisa jadi penalti. Jadi pesannya banyak, bahwa jangan sampai karena beda pilihan kita gesekkan. Karena kita sudah terbiasa, kita beda agama, kita beda keyakinan, beda suku, beda etnis itu bisa bersinergi. Pelangi itu kalau nggak berwarna-warni nggak bagus. Perbedaan itu tidak harus dibenturkan, tapi bisa berjalan beriringan menjadi indah. Yang kedua, kuncinya adalah tiga, Pak Dodi. Ini pesta demokrasi loh, bukan perang demokrasi. Pesta demokrasi itu bersenang-senang bersama-sama, menikmati apa yang kita miliki, gitu Pak Dodi ya. Jangan sampai awalnya pesta malah menjadi peperangan. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama menjunjung prinsip-prinsip dalam demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bahwa kita punya pilihan masing-masing. Tapi tolong perhatikan track record partainya, track record calegnya, jangan hanya memilih karena uang. Nilai uang tidak seberapa. Kalau kita hitung matematika sangat murah. Apalagi kalau kita pakai unsur agama. Tidak ada agama apapun di dunia ini, bukan hanya di Indonesia ya, yang membolehkan praktek seperti itu. Karena menerimanya sudah haram, menggunakannya apalagi. Kita berharap bahwa harapan kita, tadi Pak Dodi menyampaikan sebenarnya sistemnya yang tertutup, tapi kita nggak bisa karena KPU Kabupaten hanya pelaksana. Nanti itu akan kita suarakan bersama-sama pada DPR RI. Semoga nanti ada yang mendengar bahwa ternyata salah satu proses kaderisasi di dalam partai politik yang baik adalah dengan sistem tertutup. Meskipun Undang-Undang 17 belum bisa berubah, tapi nanti suatu saat siapa tahu kita akan mengalami fase yang lebih baik. Selamat Natal pada Pak Dodi, selamat merayakan hari Natal. Semoga damai dan kasih Natal bersama kita, bisa membawa kebahagiaan kita semua, mewakili dari seluruh kru, dari seluruh KPU Kabupaten Kediri dan dari Pak Dodi Purwanto, DPR dan seluruh pemerintahan Kabupaten Kediri. Semoga kita semua berbahagia dan semoga kita di pemilu 2024 tetap bisa berjalan beriringan. Berbeda pilihan itu biasa, berbeda politik itu biasa, tapi tetap NKRI adalah harga mati. Sekian dari saya, ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.